Setnek dan GBK People, saya buka masker dulu ya karena telah menerapkan protokol kesehatan. Saat ini saya, Cica, sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Pak Direktur Utama Gelora Bung Karno, Pak Adi. Yuk ikut! Selamat pagi Sobat Setnek! Bertemu lagi dengan saya Cica dan saat ini saya sedang bersama Bapak Rahmadi Afif Kusumo selaku Direktur Utama Gelora Bung Karno. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Cica. Salam olahraga Pak. Salam olahraga. Sehat selalu ya Mbak Cica. Sehat selalu Pak. Amin. Pak Adi aja ya Pak panggilnya. Boleh, monggo silakan Mbak Cica. Pak Adi selamat ya Pak sebelumnya untuk pengangkatan selaku Direktur Utama Gelora Bung Karno yang sudah kurang lebih 5 bulan ya Pak. Iya sudah 5 bulan saya di sini. Nah selama 5 bulan sebenarnya apa sih Pak visi misi Bapak untuk Gelora Bung Karno ini Pak? Boleh Baik. dijelaskan Pak? Boleh. Sebelumnya saya minta izin untuk membuka masker karena kami sudah melaksanakan protokol kesehatan, juga telah vaksinasi 2 kali dan kemarin saya juga baru tes swab antigen. Saya juga sudah vaksin ya Ya. Pak, menggunakan protokol kesehatan. Ya, selamat pagi, salam sehat semuanya, salam sejahtera. Visi misi saya sebagai Direktur Utama PPK GBK ialah bagaimana mengedepankan kawasan GBK yang telah baik dan bagus dan bersejarah ini menjadi pusat untuk sports, culture, entertainment, edukasi, dan bisnis bertaraf internasional. Seperti kita ketahui, GBK ialah pusat untuk berkegiatan hal-hal tersebut. Dan telah banyak kegiatan-kegiatan yang berkelas internasional telah dilaksanakan seperti Asian Games, Asian Para Games, SEA Games, maupun expo-expo kegiatan KTT tingkat tinggi seperti APEC dan lain hal sebagainya. Namun, kali ini kita dalam keadaan pandemi COVID. Banyak keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan seperti event-event konser seperti sebelum-sebelumnya. Memang secara pendapatan ada penurunan, tetapi kami yakin seluruh masyarakat sekarang membutuhkan ruang terbuka hijau dan GBK menjadikannya hal tersebut kepada masyarakat. Bisa dilihat animo dari masyarakat dari awal pandemi COVID hingga hari ini terjadi peningkatan yang cukup drastis. Masyarakat ini semakin sering berolahraga di GBK, mereka mencari tempat untuk jogging, lari, kemudian bersepeda, ataupun mencari taman-taman terbuka seperti di hutan kota ini. Bisa dilihat ya Pak, banyak banget orang ya Pak. Iya. Animo masyarakat tinggi ya Pak terhadap. Betul sekali, dan itu termasuk dalam visi kita. Karena visi kita tidak hanya serta-merta mencari pendapatan, tapi bagaimana menyehatkan publik, masyarakat, dan warganya, sehingga Indonesia dapat mencapai salah satu Sustainable Development Goals, ialah bagaimana masyarakat yang sehat, memiliki jiwa yang kuat, sehingga kita bisa berproduktif lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, baik Pak, mungkin kita bisa jalan-jalan ke spot ikonik yang ada di Gelora Bung Karno ini Pak, boleh Pak? Boleh. Nanti kita akan lihat patung Bung Karno, iya. dan juga nanti kita bisa ke Stadion Utama. Baik, Pak. Mungkin Baik. pakai masker lagi dulu Ya, ya Pak. kita pakai masker lagi. Terima kasih. Jadi kawasan GBK itu tidak serta-merta tempat olahraganya aja. Memang yang terlihat ya tempat olahraga. FX, Plaza Senayan, Senayan City, kemudian hotel-hotel seperti Century, Fairmont itu merupakan mitra kami. Oh, semua. Jadi Mereka sudah bermitra yang cukup lama ya. Ada 20 tahun, 15 tahun. Jadi ya kita meneruskan lah sebenarnya. Kami direksi yang baru meneruskan dan bagaimana kita harus bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra seperti FX, kemudian Century, PS. mungkin juga belum banyak ya Pak masyarakat yang tahu kalau misalnya FX itu mitranya dari GBK gitu ya Pak. Betul. Seperti itu. Jadi kawasan GBK itu kan kenapa waktu itu sempat ramai di berita kawasan terbesar BLU di Indonesia. Ya memang benar karena seperti Kemendikbud, DPR, Kemenpora, gedung-gedung tersebut merupakan lahan dari GBK. Nah Pak, kan tadi saya lihat nih banyak masyarakat ada yang berlari, bersepeda. Nah ada nggak sih Pak kegiatan tersendiri dari GBK yang dibuat yang melibatkan masyarakat luas gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya GBK itu kan pertama kali didirikan saat itu oleh Bapak Presiden kita, Bapak Proklamator, Presiden pertama Bapak Soekarno untuk kegiatan Asian Games. Sehingga memang tujuan awalnya ialah untuk menjadi tempat atau center olahraga kegiatan internasional. Namun untuk masyarakat luas, kami
memiliki sentra-sentranya dan mereka silahkan menikmatinya, menggunakannya, menyewanya secara bebas, baik dari kegiatan olahraga bulu tangkis, tenis, squash, basket, softball, baseball, lari, jogging. Kalau sepeda sendiri memang tidak ada trek sepeda, tapi kami menyediakan penyewaan sepeda di pintu-pintu masuk. Seperti tadi yang kita lihat di hutan kota, ada beberapa pengunjung yang datang menyewa sepeda dahulu, nyampe ke hutan kota, memang sepeda tidak boleh masuk, dan mereka bisa menyewa sepeda ini untuk berkeliling di area GBK. Nah, lalu Pak, untuk kegiatan-kegiatan tersebut kan saat ini sedang masa pandemi nih Pak, dimana kita kan harus membatasi istilahnya jaga jarak ya Pak. Betul. Nah, itu gimana tuh Pak mengatasinya nih Pak? Oke, jadi kami memiliki kuota sistem. Iya. Misalkan suatu area kita hanya menggunakan 50% dari maksimum kapasitinya. Seperti contohnya di area lapangan bulu tangkis, satu lapangan dipakai, sebelahnya dikosongkan. Seperti itu. Nah, Pak Adi mungkin boleh dijelaskan nih Pak, sekarang kita udah ada di mana nih Pak? Oke, jadi ini adalah sebuah meeting point yang dulunya ini adalah patung panahan. Tempat ini sering dipakai untuk para pengunjung untuk bertemu dan juga berfoto. Jadi silahkan untuk para pengunjung GBK People, Sobat Setnek, untuk mengunjungi GBK. Banyak sekali tempat-tempat untuk melakukan foto hunting di sini. Seperti tadi di hutan kota, kemudian patung Insinyur Soekarno. Di patung Insinyur Soekarno, beliau pernah mengatakan saat didirikannya Asian Games bukan hanya terbatas untuk pertandingan olahraga, tetapi juga mengusung harga diri bangsa. Ever onward, never retreat, merdeka. Keinginan inilah yang beliau pernah katakan, dan sejatinya kita sebagai masyarakat Indonesia terus mengamini dan terus melaksanakan apa cita-cita beliau terhadap masyarakat Indonesia. Dan saya percaya dengan animo yang tinggi, masyarakat Indonesia datang untuk berolahraga, semakin sehat semuanya, dan semakin juga kuat, semakin produktif, dan semakin optimal. Nah Pak, kan terus tadi kita kan tadi sempat naik sepeda tuh Pak, ngobrol-ngobrol tentang aset-aset yang dimiliki sama Gelora Bung Karno, mitra-mitranya. Betul. Nah, itu kan banyak banget ya Pak. Ya. Dan gimana sih Pak GBK dalam mengelola aset negara itu Pak? Baik. Dengan sebanyak itu. Jadi, kawasan GBK ini sangat luas, 279 hektar. 50%-nya untuk kegiatan olahraga, 30%-nya untuk kegiatan edukasi dan juga pemerintahan, seperti contohnya Kemendikbud, Kemenpora, lalu ada juga kantor kelurahan, TVRI, itu termasuk dalam kawasan GBK. Namun 20%-nya untuk komersil seperti contohnya FX, Plaza Senayan, Senayan City, itu adalah mitra-mitra kami sebenarnya. Dan yang baru ini Senayan Park. Jadi dengan pandemi COVID ini memang para mitra komersial ini mengalami cukup kesulitan. Dengan ditutupnya mal-mal saat itu penurunan penjualan sangat tinggi. Namun kini kami sudah mulai membuka lagi kembali bersama-sama dengan mengikuti peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami berharap para mitra akan bangkit kembali dengan sinergitas dan berkolaborasi. Karena setiap ada kegiatan di GBK, spillover-nya maupun keperluan parkir maupun tingkat ekonomi itu menyebar kepada mitra-mitra kami. Nah, ini yang kami harapkan ke depan akan bangkit kembali. Terima kasih. Jadi mungkin dari yang tadinya ada acara di GBK, terus untuk memakan mungkin ke Senayan City atau ke FX, betul. seperti itu ya Pak. Jadi saling bersinergi ya Pak, mitra-mitra dan Gelora Bung Karno ini sendiri ya Pak. Jadi banyak juga yang sengaja parkirnya, saya mau parkir di Plaza Senayan, nanti saya jalan kaki. Untuk kegiatan olahraga hari ini pun sudah banyak terbukti seperti itu. Banyak komunitas-komunitas lari, sepeda yang sengaja berparkir di Plaza Senayan dan mereka jalan kaki ke sini. Jadi semoga keadaan cepat kembali normal ya Pak, biar amin. semuanya tetap kembali seperti sedia kala. Nah Pak, kan di sini saya lihat ada banyak, ada lapangan, ada patung. Boleh nggak sih Pak kita mungkin hunting foto gitu Pak di sini? Justru kami sangat welcome. Saya sendiri pun adalah penikmat fotografi. Saya senang foto-foto landscape, foto-foto gedung segala macam, sangat-sangat diperbolehkan.
Hanya saja kalau Anda ingin melakukan kegiatan foto komersial seperti iklan, advertisement, ataupun video klip, memerlukan izin dari kepala unit maupun pengelola terkait. Oke Pak, kalau gitu berarti sebenarnya diperbolehkan ya Pak, cuma ada Sangat syarat welcome dan kami sekali. ketentuannya ya Pak. Jangan lupa aja tag @lovegbk. @lovegbk tuh jangan lupa ya, GBK People ya Pak, GBK Yes. People dan Sobat Setnek. Nah kalau gitu boleh kali ya Pak kita ambil foto di sebelah sana ya Pak? Ayo, mari silakan. Yuk Sobat Setnek dan GBK People. Nah Pak, boleh dijelasin nggak sih nih Pak, area bebas sepeda ini tuh maksudnya gimana tuh Pak? Oke, jadi kita kan akan memasuki area ring road stadion utama. Memang area ini banyak sekali para penikmat jogging, lari, dan olahraga. Oleh karenanya kami mengadakan aturan untuk area bebas sepeda. Hal ini memang berbeda dari tahun-tahun yang sudah cukup lama. Dulu sepeda boleh masuk ke dalam. Namun untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kami tiadakan sepeda untuk masuk ke area tersebut. Namun untuk kawasan yang lainnya kami masih buka untuk sepeda. Jadi sebenarnya tetap boleh bersepeda ya Pak, Boleh, cuma sangat-sangat di sini boleh. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, gitu ya Pak. ya, bahkan di sana ada untuk peminjaman sepeda. Oh. Jika pengunjung datang tidak bawa sepeda, bisa meminjam di sini. Jadi mau lari, mau bersepeda, semua bisa ya Pak di GBK? Bisa, sangat bisa. Ya. Nah Pak, boleh dijelasin nggak nih, sekarang kita udah ada di mana nih Pak? Kita ini sedang masuk dari pintu kuning, masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion Utama Gelora Bung Karno ini bisa mencapai 60.000 sampai 70.000 penonton. Wah, Sangat-sangat megah, sangat-sangat spektakuler. mungkin kita ke sini dulu ya Pak? Boleh? Ayo kita lihat. Nah Pak, sekarang kita udah ada di istilahnya ikoniknya GBK nih ya Pak. Betul. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin Pak, ini tuh seperti apa Pak? Baik. Jadi kalau orang berkata-kata GBK pasti identiknya dengan Stadion Utama GBK. Nah inilah yang disebut dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga menjadi titik pertama saat dibangunnya Asian Games, di mana kawasan ini, stadion ini bisa mencapai 60.000 sampai 70.000 penonton. Dan stadion ini juga merupakan salah satu yang sangat kami jaga. Bisa dilihat sedang ada pemeliharaan rumput yang terus kami jaga agar prima, sehingga saat ada kegiatan-kegiatan seperti sepak bola yang Liga Utama maupun pertandingan internasional bisa diselenggarakan di Stadion Utama GBK. Sangat-sangat ikonik sekali, bisa dilihat dari view-viewnya, sangat instagramable. Dan tentunya hunting foto boleh dong Pak? Nah, mengenai gimana hunting tuh, Pak? foto, sebenarnya Stadion Utama GBK ini sering dipakai untuk atletik dan pelatnas, lari. Jadi sangat-sangat terbatas ya untuk masuk sebenarnya. Namun jangan sedih, GBK sedang membuat acara, sedang membuat kegiatan, sebuah inisiatif agar masyarakat luas bisa menikmati jogging track di dalam. Dengan sedikit tarif, karena memang untuk memelihara terutama unit stadion utama sangat-sangat mahal. Sehingga kami adakan sebuah tarif untuk memasukinya dan juga untuk menjaga kuota sistem yang ada di dalam agar tidak terlalu ramai, juga nyaman bagi pengunjung untuk larinya. Dan kita ada limit waktu sebesar 1 jam per pengunjung. Kalau gitu nih Pak, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Pak tentang GBK, visi misi, pengelolaan. Nah, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk GBK ini Pak? Oke, baik. Yang saya harapkan ialah partisipasi dari masyarakat itu sudah cukup sangat-sangat tinggi. Dan saya sangat mengapresiasi kepada seluruh bagian masyarakat, mitra, kemudian pemerintah juga yang selalu mendukung GBK sebagai etalase bangsa dan negara. Dan saya berharap kita bisa terus berkolaborasi, bersinergi. Saya sangat berharap pandemi COVID ini segera berakhir agar kita bisa senantiasa mengadakan event-event seperti biasanya. Walaupun belum berakhir pun, kami juga siap menjadi solusi seperti sentra vaksinasi bisa diadakan di GBK, kemudian juga sebagai tempat masyarakat berolahraga. Besar harapan kami, ke depannya GBK akan lebih baik lagi. Segala fasilitas yang sudah ada, yang sudah baik kami akan jaga. Apa-apa yang kurang, mohon dukungannya agar bisa kita perbaiki bersama menjadi lebih baik lagi.
Terima kasih. Jadi tetap bisa berolahraga, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung keliling aja kali ya Pak. Boleh, mari yuk kita jalan. Ya. Makasih. Makasih. Nah, Sobat Setek dan GBK People, itu dia tadi cuplikan wawancara dengan Direktur Utama Gelora Bung Karno, Bapak Adi. Bagi Sobat Setnek dan GBK People yang ingin berolahraga, yuk ke GBK. Kalau bukan kita, siapa lagi? Namun jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa!